Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 12 Agustus 2025. Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-28. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang terus kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa kami ada hari ini, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu bersama-sama, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami, hati dan pikiran kami, boleh menghayati firman Tuhan, sehingga firman-Mu akan kami dengar, hayati, dan juga lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai 28. Firman Tuhan. Karena iman tak kalah dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya, dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman, ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Tema renungan hari ini, lebih suka sengsara. Napa malakbiranmu tu di pakario-rio. Bapak Ibu Saudara, pernahkah dalam kehidupan kita mengalami situasi dan kondisi yang di sana pilihan-pilihan yang ada itu begitu sulit, sampai kita memutuskan untuk mengambil pilihan yang ketika kita mengambil pilihan itu, kita sudah tahu bahwa dia akan mendatangkan penderitaan. Kira-kira untuk alasan apa kita bisa memilih jalan sengsara daripada hidup normal dan enak?
Ya, pilihan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana kisah Musa. Musa meninggalkan istana Firaun dan pergi bersama kaum sebangsanya. Bukan semata-mata kisah patriotik yang berpangkal pada rasa empati. Tetapi apa yang dilakukannya itu adalah kisah iman. Seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin pembebasan umatnya. Jelas, alasannya bukan rasa kemanusiaan belaka, melainkan alasan iman. Karena imanlah Musa ketika sudah dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman, ia lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena imannya, ia memperoleh pandangan masa depan yang baru sama sekali, bahwa jalan sengsara yang harus dilaluinya demi iman itu tidak akan sia-sia. Dengan iman, ia melihat upah yang pasti. Ia tidak mau hidup dalam kesenangan yang sementara dan sia-sia tanpa arah. Artinya kesenangan yang berakhir segera dan tak menjaminkan apa-apa di masa depan. Karena iman, Bapak Ibu Saudara, Musa tidak takut pada murka Firaun. Dengan iman, ia melihat yang tidak kasat mata. Itu adalah masa depan dan perjalanan ke sana adalah perjalanan iman. Perjalanan bersama Tuhan. Orang beriman selalu hidup dalam keterarahan ke masa depan. Ia tak pernah berhenti di zona senyaman apapun. Kenyamanan bahkan dianggapnya sebagai yang mengandung bahaya. Karena menikmati kesenangan dari dosa. Hidup orang beriman selalu dalam gerak mengemban tugas, misi. Apakah tugas itu? Bersaksi dan melayani. Apa yang harus dipersaksikan? Bersaksi tentang perbuatan Allah yang membebaskan dan melayankan kasih Tuhan kepada dunia dan kepada segala makhluk. Bapak Ibu Saudara, perjalanan itu bukan tanpa hambatan dan masalah. Namun demikian, apapun yang terjadi di sana, mestilah diterima sebagai bagian dari resiko iman kepada Kristus. Karena itu, pertanyaan yang akan kita renungkan bersama-sama sepanjang kehidupan kita. Maukah kita juga berkata, aku lebih suka menderita sengsara demi Kristus daripada menikmati kesenangan dari dosa. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan bersama. Teguhkanlah hati dan pikiran kami Tuhan sebagai umat pilihan Allah untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menyadari Tuhan bahwa sebagai umat pilihan Allah dalam menjalani kehidupan ini selalu ada kesengsaraan, penderitaan, pergumulan. Tetapi di tengah-tengah situasi tersebut, kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan tetap menolong kami untuk menjalani hari-hari kami, bahkan juga untuk mengambil pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan.
agar keberadaan kami sebagai umat pilihan Allah boleh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami bahkan keberadaan kami selamanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa dan harapan kami di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.